Alhamdulillah, bismillah, pada sore hari ini saya bisa bertemu dengan panjenengan sedaya dari Ponorogo. Dan yang pertama yang ingin saya sampaikan, yang saya hormati, saya PAW, pengganti antar waktu. Jadi saya mulai bertugas sejak Januari 2022, baru 2 tahun, mau 2 tahun. Saya menggantikan Ibu Sri Subiati yang beliau sudah almarhumah, dan mulai tugas per Januari 2022 ini, sehingga tempo 2 tahun ini saya belum banyak bisa berbuat pada panjenengan sedaya. Dan dapil saya adalah dapil 9. Saya dari Partai Demokrat. Sehari-hari saya di DPRD di Komisi A, Komisi Pemerintah dan Hukum. Di situ ada 5 komisi, saya di Komisi A. Dapil 9 ini mencakup Pacitan, Magetan, Ponorogo, Ngawi, dan Trenggalek. Jumlah penduduknya kurang lebih kalau di total 5 kabupaten itu sekitar 3 juta lebih. Mungkin bisa tembus 4 juta ya. Karena seperti Ponorogo berapa jumlah penduduk? 600? Enggak, jumlah penduduk itu sudah 750, belum nanti yang ke atas. Kenapa disebut Dapil Selatan? Karena medannya ganas, medannya naik turun. Lumayan buat saya yang belum terbiasa di kota yang landai, yang lurus, jalan aman. Kemudian tahun 2019 saya tidak mendapatkan kursi karena di sini hanya untuk provinsi 2 kursi. Itulah 3. Kemudian karena antar waktu kemarin sehingga saya sekarang bisa bertemu dengan Ibu Bapak sekalian. Itu mungkin juga muncul pertanyaan, kenapa kok pilihnya di Dapil 9 ya? Kok tidak pilih nang Duro ae, memang Bung Duro itu kan? Ya karena salah satu alasannya karena saya pada saat jadi pegawai negeri itu pernah di Biro Kesejahteraan Rakyat. Biro itu biro yang memberikan bantuan untuk masyarakat. Sehingga kalau Pak Gubernur beserta Ibu ke daerah-daerah, saya mesti hampir selalu mendampingi dan kemudian memberikan bantuan atas nama Gubernur Jawa Timur. Nah, terbiasa begitu, dan kebetulan yang sering diberikan bantuan di daerah di sini, ya Ponorogo, Pacitan, Magetan, Trenggalek, Madiun, Nganjuk, Blitar, Tulungagung gitu. Sebagai seorang kepala daerah waktu itu Pak Dekarwo. Nah, begitu saya nyalek saya bingung dapil saya mana ya. Madura itu cuma di kota doang gitu kan, Bangkalan di kota, seorang kota, nggak punya. Kalau di desa saya nggak punya kenalan gitu kan. Bahkan saya pernah di Trenggalek itu naik sepeda motor untuk berikan bantuan di mana ya? Yang naik Nawa kan? Ya, Pandean tuh masih terus ya. Pokoknya di daerah yang disarankan speed mobilnya ditaruh di bawah di desa. Pelosok itu naik sepeda motor, saya berikan informasi kepada panjenengan sedaya bahwa saya nanti ini akan mengikuti pemilihan legislatif dengan Dapil 9 dari Partai Demokrat. Partai Demokrat ini nomor 14. Partai Demokrat nomor 14. Kalau saya provinsi maka warnanya biru. Di atasnya nomor 14 Partai Demokrat itu kan ada tulisan DPD provinsi, itu warnanya
kabupaten Pak Dwi namanya Jo. Tuh. Kalau yang DPR RI warnanya kuning. Jadi pusat kuning, seluruh partai, provinsi biru, kabupaten, kota hijau. Itu. Jadi nanti kalau biru, saya berharap biru ini kan provinsi, saya berharap bisa memilih saya karena di Ismail. Jadi ya, alhamdulillah kalau siap berang ya. Jadi ini perkenalan karena apa? Mengenalkan diri kepada penjenengan sedaya. Nah, sementara Bapak dan Ibu yang hadir di sini ini kan Ratnadi ini siapa sih, gitu kan? Ratnadi itu siapa? Profilnya cuma begitu aja. Tapi apa yang bisa kamu berikan untuk aku, kan begitu pertanyaannya. Makanya pada kesempatan pada hari ini saya nanti tim akan menjelaskan bagaimana seharusnya dan bagaimana supaya saya bisa lebih dikenal. Mungkin nanti melakukan dialog, kita berdialog. Tuh, dan apa lagi ya? Berarti saya tidak berbuat. Saya berbuat cuma mungkin tidak bisa merata, mungkin begitu. Barangkali salah satunya adalah dengan cara mencari informasi tentang saya. Tadi selalu DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Partai Demokrat. Yang saya hormati Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang hadir pada pertemuan siang ini, sudah mengikuti beliau ini sudah cukup lama. Saya dititipkan di Jakarta di putranya Bu Ratnadi yang staf khususnya Bu Khofifah waktu Mensos. Jadi saya akhirnya berada di lingkaran Bu Khofifah yang Bu Ratnadi. Apa yang menjadi janjinya Bu Ratnadi? Waduh, bisa ya, bisa tidak ya? Karena beliau merasa bahwa bukan punya hak. Kok bisa memutuskan gimana itu? Akhirnya saya, Bu Ratnadi dan Mas Ari, putranya beliau yang sekarang masih dengan Bu Khofifah, staf khususnya Bu Khofifah di Gubernur, lalu kita sepakat, kita menghadap, kita minta di buku. Artinya Bapak Ibu sekalian, saya tidak dalam keadaan atau sedang bersaksi untuk beliau, gitu ya. Tapi saya jamin dan menggaransi betul bahwa apa yang beliau janjikan di tahun 2019, saya pastikan hari ini beliau maju itu semua sudah terselesaikan. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa semua berpulang kepada kita semua, sama juga dengan saya, gitu ya. Kalau beliau tidak pas dengan saya, mungkin saya hari ini tidak ada di sini, ya. Tapi saya merasa bahwa ya beliau bisa amanah, beliau sudah membuktikan. Pada waktu dapat PAW dari KPU dan dari partai, kita memproses lagi sekitar 166 titik tahun depan. Jadi Januari itu sudah bisa. Artinya anggaran untuk 2024 ya. Untuk seorang dewan yang baru bekerja 2 tahun itu lumayan menurut saya, ya. Bapak Ibu flashback bisa melihat, membandingkan dewan Bapak Ibu. Karena kita ini kan pemilu bukan baru kali ini. Siapakah yang amanah dan tidak amanah itu kan Bapak Ibu ini. Pak Parman ya, ini kan ada yang sudah kenal dengan Pak Parman. Itu. Ada lagi Mas Rudi ada di belakang. Ada lagi Pak Wahid pengajar. Ya itu ada Pak Wahid di belakang, terus stafnya Ibu yang di Ponorogo. Ada lagi Mas Yusuf, ya, yang megang atau bagian datanya kami, datanya Ibu. Mas Yusuf ada di belakang, di Surabaya, Bu Ratnadi di
kami berupaya untuk, tadi di sini ada 15.000 bilang kalau cocok atau percaya dukung saya, tidak dipilih. Saya 2000-an sekian itu adalah orang-orang yang memang dulu mendapatkan bantuan beliau waktu masih dinas, sehingga waktu itu kita berjalan dengan apa adanya. Jadi itu tadi ya teman-teman sekalian, aku yakin yang ada ini banyak yang belum dapat, karena Pak Wahid itu belum lama ya ke kita ya, Pak Wahid belum lama. Terus Mas Yusuf ini sebetulnya sudah lama, cuman beliau minta pertemuan baru kita sempatkan kali ini gitu ya. Jadi Maret itu ada anggarannya Ibu bisa diakses. Januari kita harap itu proposalnya sudah ada di kita. Bapak Ibu nanti yang proposalnya itu bisa koordinasi dengan Pak Parman gitu ya. Oh kami ini ada kelompok, oh kami ini mengajukan ini, nah, seperti apa nanti ada contoh dan prosedurnya nanti. Kalau sudah selesai nanti diberikan ke tim, nanti ke saya coba telaah, nanti di di ACC Ibu nanti kita masukkan di SKD. Kami itu tiap kali ini isian yang ke-3 ya dalam 2 tahun. Kita tidak pernah menerima proposal sampai sisa-sisa ya. Dan Bapak Ibu kita sesuai dengan arahannya Bu Ratnadi, kalau uangnya sudah habis jangan diterima proposalnya. Kalau tidak waktunya ngajukan jangan dijanjikan. Dan hari ini di depan beliau kan saya bilang, memang tahun ini kalau dewan siapapun bilang, gawein proposal saya ini tak cair ke duitnya, nggak ada. Bapak Ibu, waktunya sudah lewat. Ada pengisian lagi adalah bulan Maret, jadi nggak ada. Terus, oh ini mungkin uang pribadi. Saya ingin tahu Bapak Ibu, ngajukan jalan 500 meter habis uang 100 juta, berani apa enggak? Jadi aja belum mau ngeluarin duit sendiri, berani? Percaya enggak? Ingin tahu 100 juta mas, jadi aja belum tentu mau ngeluarin duit pribadi. Ingin tahu saya ya. Nah, kalau duit yang ada di Ibu itu adalah duitnya panjenengan, bukan duitnya Ibu. Jadi panjenengan berhak meminta uang itu kepada beliaunya. Jadi saya ini hanya dititipin dan ditugasi oleh Bu. Kalimatnya Bu Ratnadi ke saya itu pendek, Mas ini pagunya Ibu, tolong dikelola dengan bijak. Itu aja kalimatnya ke saya, sehingga ya saya kalau pergi dengan beliau ya saya harus membuka itu apa adanya yang disampaikan beliau. Jadi biar semua itu terang benderang, karena memang itu bukan haknya Ibu, bukan haknya saya, ya haknya panjenengan. Monggo besok bulan Maret itu bisa mengajukan, kalau bisa Januari proposalnya sudah ada di kami, supaya kita bisa melihat breakdown anggarannya Ibu, semua sudah masuk atau belum, memenuhi syarat apa belum. Kalau belum kita bisa revisikan, sehingga Maret waktunya ngisi itu uangnya cukup, syaratnya cocok, kita masukkan di sistem, masuk semua. Itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngasihkan bulan Maret, kita kerepotan kalau ada revisi, karena waktu ngisinya itu cuma 3 hari, kadang cuma 2 hari diberikan waktunya. Nah, sampai bisa bayangkan 120 dewan, ada yang punya tadi, kayak misalnya Ibu punya 300, dewan yang keporo-keporo itu kan uangnya besar, ada proposal sampai 400. Nah, sampai bisa bayangkan dalam 3 hari itu kalau kita ini keluar royoan mau keluar cepet-cepetan di pintu, itu kan susah sekali. Kalau sistem internet akan sangat lemot gitu ya, lambat
sehingga akan banyak yang tidak bisa masuk. Jadi ini kita sampaikan jauh-jauh hari, karena Bapak Ibu ini saya yakin diajak ke sini itu karena punya tetangga kiri kanan yang cukup, yang bisa diajak dukung Ibu, tetangga depan belakang itu yang cukup dan bisa mau diajak untuk dukung Ibu. Saya yakin yang datang ini 100 sekian orang, besoknya nyoblos orang itu bisa sekian ratus orang. Jadi kalau tidak mau mendukung, ngapain jauh-jauh dari gunung ke kota? Jangankan mau ke sini, awang-awangan Pak jam segini. Ya, jadi saya diajarkan sama Ibu ya semua harus berprasangka baik. Kalau kemudian itu ada nggak baiknya, yaitu nasib. Ya, jadi itu teman-teman sekalian, saya tidak akan banyak sampaikan, tetapi tadi anggaran Ibu itu bisa dipakai apa saja. Saya dan beliau berbagi. Kalau yang kayak masjid atau tempat ibadah atau madrasah, MI, MTS atau MA yang membutuhkan dana besar, itu biasanya saya yang mintakan ke Ibu. Ya, alhamdulillah mulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang sudah banyak sekali sekolah di sini, atau hampir semua dapil itu sudah banyak. Ini tahun ini di Ponorogo ada 20-an. Ini besok lusanya akan disurvei lagi 5 sekolah. Ada beberapa sekolah di Kauman, ada lagi di Pulung, ada lagi di Suko, ada di beberapa tempat ya. Saya pikir Bapak Ibu bisa mencari referensi, tapi bahwa kami bisa memfasilitasi. Kalau di Ibu itu tidak cukup, biasanya saya yang akan mintakan ke jadi kita saling isi, karena ini beliau sudah selesai dengan dirinya dan keluarganya. Beliau ini nabi, sudah kita mudah-mudahan. Saya yakin sekali lagi bahwa yang jauh-jauh datang ke sini itu frekuensinya kita sudah sama. Kita nggih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada banyak juga yang sudah saya kenal, banyak juga yang sudah mengenal Ibu, ada juga yang belum. Ibu akan running lagi besok. Hari ini sudah penetapan Bu ya, kemarin sudah penetapan daftar calon tetap, dan beliau tetap di nomor 3 ya, nomor 3 ya. Mudah-mudahan ketika Ibu saya gembuk, Bu ya diperjuangkan nomor 2 ke nomor 1, katanya Ibu. Hak nomor 1 tapi bukan garisnya ya nggak sampai juga ya. Jadi ya bukan hal yang prinsip. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih banyak bagi teman-teman sudah bisa hadir di tempat ini. Mohon maaf mengganggu kesibukan Bapak Ibu dan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawal suara dan juga mengawal aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten Ponorogo. Jadi baru 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, 2-3 bulan. Saya juga bersama tim yang kali ini ada Mbak Febri yang tadi MC, ada teman-teman yang di belakang itu teman-teman admin dari tim pemenangannya Mas Edi Baskoro Yudhoyono. Dan di Ponorogo kami bersinergi dengan Bu Ratnadi Ismaul yang selaku anggota DPRD Provinsi dan juga calon legislatif untuk periode 2024-2029. Jadi kita bersinergi, pusat ada Mas Edi Baskoro Yudhoyono yang sering kita sebut dengan Mas Ibas, di provinsi kita ada Bu Ratnadi Ismaul Esa.
rela hati, ya, meluangkan waktu dan tenaga untuk hadir di sini. Meskipun sebagian besar belum pernah mendapatkan program dari bulan tadi, juga belum kenal dengan bulan tadi, tapi dengan kerelaan hati bersedia hadir di sini dan siap untuk menjadi relawannya Ibu Ratnadi Ismail. Betul? Siap memenangkan Bu Ratnadi? Beliau tidak pernah memberikan janji, tetapi memberikan bukti. Jadi karena beliau ya begini apa adanya. Tadi sampaikan pilih sing omahe adoh ning ngene bukti apa sing cedek janji-janji. Kita kan yang butuhkan adalah bukti. Jadi kita tahun 2024 ini adalah momen penting. Ini Pak, kabeh nerang jemaahnya sih Ibu Islami loh, ya rangkulan kan ini. Karena saya juga punya masa yang banyak. Ibu-ibu senam dikasih seragam, kasih sound, kasih alat olahraga. Nah, kayak lagi Pak. Yang mergo niku seragam senam gitu. Gitu pokoknya ngoten niku. Terus kita juga dapat seragam untuk Karang Taruna, yang mana itu menjadikan sebuah hal yang positif guna perkembangan atau pembangunan di Juara! bulan tadi. Jadi! Tepuk tangan untuk kita semuanya. Rezekinya ya tambah, terus kemudian umurnya ya dawa. Nah itu yang menjadi prinsip kita. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya ucapkan semoga pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang membahagiakan. Amin. Perkaranya apa Bapak Ibu semuanya? Kita di sini bertemu dengan anggota Dewan Jadi dari DPRD Provinsi. Kalau tanglet dan dijawab dengan jujur, provinsi sudah ada atau belum? Belum. Sudah ada atau belum? Belum. Pokoknya oke semurung ya. Oke. Banyak yang belum turun. Makanya dari sini kita ingin memperkenalkan beliau sebagai salah satu anggota dewan yang nantinya akan terus berkomunikasi dengan panjenengan semuanya lewat komunikasi lewat tim. Jadi ketika kedatangan jenengan ini ada lewat Pak Saifuddin, nanti terkoordinasi dengan Pak Saifuddin. Kalau dengan Pak Parman tetap dengan Pak Parman, kalau dengan Pak Wahid tetap dengan Pak Wahid, kalau dengan Mas Yusuf ataupun Mas Farid itu tetap dengan beliau. Karena apa? Kita ingin komunikasi kita ini tidak hanya satu arah. Jadi urusan 2024 bar, ya bar. Ojo ngantek. Kita ingin silaturahim ini terbentuk terus, dan ke depan apa yang bisa kita perbuat untuk masyarakat ini kita calonnya lewat anggota dewan. Saya tadi tergelitik dengan salah satu taksarufkan untuk jenengan semuanya di 5 kabupaten. Piye lek ngedum ini ya saya atur jenengan nanti seperti itu. Saya atur jenengan. Kita tim itu hanya memfasilitasi aja. Nah, karena yang paling ngerti kebutuhan dari masyarakat adalah jenengan. Orang mungkin mak berduduk kulo tujuh tekono ngerayun orang roh jenenge sopo ketemu sopo itu dengan program. Boten. Mesti ada panjenengan yang nanti akan ditanya. Oh iya ya, sopo nongkono dulur rayun. Makanya dari sini tadi nomor jenengan adalah diserap oleh teman-teman semuanya. Nah, ini yang akan kita tata. Ben enek manfaatnya seperti itu. Dan kita menginginkan ke depan ini sekali lagi tidak hanya urusan coblos menyoblos untuk sekarang, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan pertemuan kita kali ini. Dan untuk selanjutnya, saya juga ingin memberikan sebuah pemikiran Bapak Ibu semuanya bahwa politik ini kan banyak energi daripada untuk berbuat tidak bohong. Ya kan nek mau bohong kudu ngapusin nek kono. Ya nutupi bohonge kudu ngapusin nek kesel, Pak. Anggota dewan itu juga seperti itu, terutama kepada Bu Ratnadi.
kita selalu menekankan ya kita nggak ingin janji. Tetapi ketika di situ ada dukungan yang jelas, wes toh, 2024 itu programnya roti kapak-kapaknya. Mas, aku ki sopo lho ora kenal dengan tim sing cedhak aku terus piye? Sing nggawa sampean sopo? Enek suaranya nek kono, mundur-mundur nek siji oleh semene Mas, sesuai dengan target. Langsung buat proposal. Nanti caranya buat seperti apa? Tanya pada teman-teman, ada Pak Parman, ada Pak Saifuddin, ada Pak Marjuki dan teman-teman yang lain. Pak Wahid, tanya caranya dapatkan setidaknya 30 sampai 40 ribu suara di Ponorogo. Setuju? Nek Mas semene iki sijine desa iki atau desa niku lah semene. Khususnya PAUD Ibu Nadi yang saya hormati, bahwasanya di sini saya akan menyampaikan beberapa aspirasi khususnya dari PAUD ya Bu ya. Bahwasanya PAUD itu adalah mayoritas itu swasta Ibu. Nah, diharapkan dari DPRD harapannya agar PAUD ini yang swasta bisa disamakan hak dan kewajibannya dengan yang negeri kan begitu ya. Yang saya hormati Niki dari seluruh yang kemarin alhamdulillah itu juga sempat tindak di gunung itu. Iya, kebetulan yang pas mewakili dari teman-teman, kebetulan kali ini saya membawa 6 rekan-rekan dari masing-masing perwakilan dari lingkungan. Kebetulan juga Bapak RT yang saya bawa ke sini, harusnya sesuai dengan undangan yang diberikan ke saya sama Mas Ibut itu harusnya 5. Tapi saya membawa 6, saya mohon dikasih bonus 1 kursi, harusnya 9 Bu. Iya, temannya yang saya bawa di sini. Ya, tempat duduknya. Jadi yang saya mau tanyakan mewakili teman-teman, Niki, apakah misalkan program yang kita sampaikan kepada Ibu, program terkait misalkan kita minta terop ataupun kursi, itu bisa direalisasikan sebelum pemilihan. Dan amajon seperti ini Bu, untuk semakin meyakinkan warga kita, calon pemilih, bahwa itu ya sebenarnya Ibu tidak pernah janji ya, tapi itu realnya sudah ada di situ. Kalau memang misalkan di suatu tempat atau di lingkungan tersebut suara memang tidak bisa maksimal, itu dengan sangat terbuka barang tersebut bisa dipindahkan ke lingkungan lebih maksimal. Saya kira itu pertanyaan sementara dari saya, dari Segur, dan kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di desa Segur ya. Ya jalannya bagus ke sana. Gini, kembali lagi tidak janji. Ini ada, jadi gini, kami tidak pernah menjanjikan, tapi ketika Ibu berkunjung itu misalnya di Temon, ya, Bu, kita kalau bisa kita butuh peralatan hadroh misalnya ya. Coba ya nanti ya, mudah-mudahan ada rezeki ya. Ya ternyata tidak lama beliau menyampaikan, Mas itu hadroh yang kemarin itu bisa nggak kita realisasi ya. Nanti kami akan pertimbangkan dan kita bicarakan. Terus ada lagi dalam pertemuan kita butuh genset misalnya, ya kita catat ya, lalu kita bahas di internal meeting. Bu, ini ternyata kita bisa realisasikan genset, Ibu bisa menyerahkan. Oh bisa, kalau misalnya Ibu lagi ada kunker, gimana kalau teman-teman yang mewakili, ya kita serahkan. Hari ini
kami sebetulnya juga masih punya beberapa yang dari jaringannya Mas Yusuf dan lain-lain, ya kita tampung. Mudah-mudahan ada banyak yang memang pengalaman di dalam perjalanan Ibu berkeliling di dapil ini. Bu, saya itu butuh dodok pintunya itu Bu. Iya. Tapi kita semua yang disampaikan itu beliau menyampaikan atau memerintahkan kita untuk semua coba sih ditulis, kita lihat perkembangannya. Kalau kita mau janji program itu kan sudah ditutup, gitu ya. Tapi kalau misalnya beliau melihat bahwa oh ini adalah teror sangat urgent untuk hajatan satu dusun misalnya gitu atau satu RW, beliau kan punya pertimbangan sendiri. Atau beliau punya cara bagaimana mengakses teman-teman yang lain, itu beliau punya cara. Tapi menurut saya ini Pak Parman dicatat semua yang disampaikan ini, nanti kita pertimbangkan ya Pak ya. Itu nanti dibahas di kami Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.